Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Untuk tema kali ini, aku ingin membacakan seseorang yang masih dan sampai dengan saat ini merasa harus minta maaf sama kamu karena ada kesalahan yang pernah dia buat. Ya, sampai dengan saat ini dia merasa harus minta maaf sama kamu karena kesalahan yang dia buat. Kita akan lihat energi orang ini, orang yang ingin minta maaf sekali karena kesalahan yang dia buat. Kita akan lihat sama-sama. Fokus sama dirimu sendiri. Aku buka kartu ini 6 ya. Ini dari pikiran dia, dari jiwanya dia mau gimana, dan sebetulnya problemnya apa. Bottom of deck kita punya kartu Knight of Cups. Keinginan dia tuh untuk minta maaf karena dihantui rasa bersalah sama kamu, itu besar sekali. Kita lihat dari pikirannya ya. Dia merasa di sini bahwa dia itu pernah masuk ke dalam kehidupan kamu, membuat kamu tuh banyak cemasnya, banyak bingung. Dia juga merasa dia adalah orang yang egois, pengennya itu kayak banyak disupport sama kamu, mungkin menyusahkan kamu dari dari pekerjaan, bisa jadi kamu banyak membantu dia jatuh-jatuhnya, banyak nolongin dia, tapi dia itu kayaknya nggak bersikap sama gitu loh. Atau mungkin dia menyadari bahwa kamu tuh banyak mensupport dia melalui keuangan, ya. Aku lihatnya di sini seperti itu. Jiwanya dia, kita akan lihat jiwanya dia. Di sini itu besar kayak ada rasa bersalah, teman-teman. Tuh, ya. Dia tuh kayak sekarang ini masih kayak merasa bersalah sama kamu. Ada kayak hal yang kayak masih belum tuntas dan pengen sekali rasanya itu diakhiri. Kita lihat ini permasalahannya sebetulnya apa. Dia seperti menawarkan kamu cinta, tetapi juga dia berbuat curang sama kamu. Ya, dia menawarkan seakan-akan dia baik, tapi ternyata dia banyak berbuat curang sama kamu. Ya, untuk menyenangkan dirinya sendiri, atau di sini kartu Nine of Pentacles itu supaya kamu tuh bekerja keras untuk menyenangkan dia. Ini banyak sekali materi kamu yang keluar, atau energi kamu yang keluar, atau kamu banyak beliin dia barang-barang tertentu. Ya. Sekarang efeknya buat kamu apa? Efek kamu terkoneksi dengan dia tuh apa? Kita akan lihat sama-sama. Efek yang ada karena terkoneksi dengan dia kala itu. Saya ngelihatnya di sini kamu kayak Kayak cinta sendirian. Kamu kayak banyak berjuang sama dia, banyak berkorban ya. Kamu banyak memikirkan hal-hal apa yang bisa dipertahankan dari dia ya. Walaupun mungkin kamu udah tahu dia ini toksik atau dia ini nggak baik, tetapi kamu tuh banyak memendam kayak rasa sakit karena kamu memang mencintai dia. Jadi kamu dalam perkembangannya mungkin kamu banyak emosi yang sangat terganggu karena orang ini ya. Karena dia di sini kamu tuh kayak nggak dapet kebahagiaan yang harusnya kamu dapat dengan dia. Kamu kayak kecintaan sendiri ya, bahkan kamu banyak sakit hati banget sama dia. Tapi gimana ya, rasa sayangnya itu ke dia kayaknya besar gitu loh. Kamu tuh sangat merawat dia sebetulnya, tapi dianya aja di sini yang memang memanfaatkan kamu. Dan bottom of deck-nya ada kartu Knight of Cups. Sebetulnya dia itu kayak merasa terpanggil atau tertarik untuk sebetulnya ingin minta maaf. Ya. Karena ternyata setelah menyakiti kamu, dia kayak mendapatkan musibah atau mendapatkan bala ya. Seseorang yang jahat sama kamu di sini tuh mendapatkan bala karena mereka atau dia memanfaatkan kamu. Kita akan lihat dulu. Kenapa sampai dia tuh mau meminta maaf ya? Kenapa sampai ada kepikiran dia? Ini mungkin aku harus minta maaf karena pernah nyakitin dia gitu kan.
Aku melihat kayak kehidupannya itu kayak berat ya. Setiap melakukan atau apa ya, ingin lepas dari satu masalah, em, kayak langkahnya itu terkunci. Kenapa? Karena dia untuk modal ya. Maksudnya gini, dalam pekerjaan atau apa kayaknya lagi down, lagi drop. Ya, banyak kehilangan juga saya lihatnya. Kayak menerima bala gitu. Ketika dia deket sama orang juga kayaknya berat. Aku nggak tahu deh, kayak kurang mendapatkan kebahagiaan. Karena mungkin ya nggak ada yang sama kayak kamu gitu ya. Terus di sini kita lihat lagi. Dia itu kayak gimana ya? Sempat kayak perjalanan hidupnya itu mungkin ada yang setelah sama kamu dia kayak apa ya? Selalu rusak hubungannya. Ketika dia suka sama seseorang, ya, hubungannya itu selalu kayak rusak karena mungkin seseorang ini sadar, mungkin dia dimanfaatkan sama orang ini. Kemudian dia kayak apa ya? Aku bisa lihat kayak suka sama seseorang itu tuh tidak bisa dalam. Efeknya tuh kayak main-main. Terlalu banyak main-main ya. Mungkin dia ini sudah sering nih, maksudnya dia setelah sama kamu mungkin dia mencoba untuk mencari pria atau wanita, tapi yang aku lihat di sini kayaknya nggak ada atau belum ada yang pas. Selalu traveling gitu ya, mencari yang terbaik. Terus kita lihat lagi. Oh, banyak rintangan nih dalam hidupnya dia, terutama kalau pacaran ya. Aku rasa nih kayak ganti-ganti pasangan. Aku nggak tahu, tapi kayak ngerasa dia kehilangan daya tariknya, ya. Banyak diputusin orang, banyak yang kayak nggak mau kerja sama dia, atau nggak mau terkoneksi sama dia tuh banyak banget. Walaupun dia tuh kayak udah berusaha sebaik mungkin, tapi selalu dilihat orang itu kurang. Kayak kena sanksi sosial gitu loh, ya. Kena sanksi sosial. Oh, hidupnya lagi susah teman-teman. Sekarang ini mungkin dia tinggalnya itu agak jauh ya. Mungkin dia nggak tinggal di daerah situ, di daerah ketika kamu sama dia. Mungkin dia pindah, mungkin dia merasa buntu sekarang ini. Sekarang kayaknya semuanya harus berjalan dari nol lagi deh untuk dia. Banyak yang berantakan di sini karena tanpa kamu. Ya, intinya begitu teman-teman. Aku nggak mau terlalu buka karena sedih banget. Kita lihat aja ya di sini efek-efeknya tanpa kamu. Efeknya tanpa kamu. Efeknya tanpa kamu. Efeknya tanpa kamu. Intinya dia tidak bisa mendapatkan kenyamanan dari manapun. Dia selalu kerap kayak membandingkan orang lain itu sama kamu. Selalu. Banding-bandingin. Kayak kalau dia udah ketemu sama seseorang, tidak gampang untuk memberikan hati. Kalau ingat kamu itu sebetulnya karena terbawa rasa bersalah sih. Banyak sekali rasa bersalah yang banyak sekali rasa bersalah yang dia dirasakan sekarang ini, ya. Karena untuk mencari tandingan kamu sampai dia ke tahap nyaman seperti kala itu sulit sekali. Sulit sekali. Nah, sekarang aku ingin bacakan apa alasan dia untuk ingin minta maaf sama kamu.
Setidaknya at least kamu maafin dia. Apa yang membuat dia tergerak pada akhirnya? Yang membuat dia tergerak pada akhirnya. Banyak memori. Banyak memori pertama, ya. Dia suka ngeliatin, apa ya, kayak ada perasaan kangen, dia suka ngeliatin gambar kamu. Mungkin sekarang dia wondering, kamu sekarang gimana, ya. Kamu mungkin nasibnya lebih baik tanpa dia. Dia ingat pada saat itu kamu berusaha keras untuk mempertahankan hubungan ini. Kamu banyak mengejar dia, ya. Tapi dia selalu kayak, apa ya, punya memori bahwa dia tuh selalu kayak mengabaikan kamu. Tidak berbuat baik sama kamu. Itu yang jadi memori. Jadi kayak kepampang nyata salah-salahnya dia sama kamu itu gimana. Salah-salahnya dia sama kamu itu kayak sekarang kayak haunted atau menghantui. Sekarang di sini dia mulai sadar bahwa masa lalu dia tuh nggak begitu bagus, ya. Bahkan dia itu banyak memanfaatkan dan dia merasa sekarang dibalas. Kenapa? Karena ketika dia ingin mendapatkan seseorang yang baik, ya dia diperlakukan sama kayak kamu, bahkan mungkin lebih sadis lagi. Ya, sering merasa kehilangan, sering dibohongin juga sama pasangannya mungkin, ya. Ketika dia cari pengganti kamu, sering dimain-mainin, hanya dimanfaatin aja. Dan beratnya adalah dia mengetahui sendiri bahwa dia tuh dibohongin. Ya mungkin sama, nasibnya kayak tukar nasib sama kamu. Dulu kamu di posisi seperti ini. Kadang kalau kita lagi, mencintai seseorang, kalau kita memain-mainkan perasaan dia, itu sepertinya ya teman-teman, Tuhan itu juga akan ngebalas pelan-pelan. Tergantung orangnya sadar atau tidak. Di sini yang dia rasakan adalah, jujur aja ya, dalam urusan cinta, di sini dia tidak menemukan orang yang benar-benar baik, yang maksudnya benar-benar responsibel seperti kamu. Dia di sini merasa kayak ada emotional block juga terhadap cinta. Jadi gini loh, ketika dia dekat sama seseorang, mungkin dia tidak lagi kayak merasakan getaran cinta gitu. Itu membuat dia kayak tidak nyaman, terus tidak puas, tidak cukup. Semuanya serba kurang. Aku hubungan sama dia, tapi dia nggak bisa ngasih sesuatu yang aku mau. Gitu. Kenapa ya? Beda nih. Waktu dulu aku terkoneksi sama kamu gitu ya, waktu dia terkoneksi sama kamu, rasanya kayak beda banget. Kita lihat apa yang dia rasa ya. Kita lihat apa yang dia rasa. Dia merasa hanya dengan bersama kamu, pada akhirnya dia bisa menjadi dirinya sendiri. Dalam arti gini, dia nggak perlu jaim, nggak perlu menutupi kebiasaan buruk, ya, karena dia sudah nyaman sama kamu. Sebetulnya perasaan ketidakbahagiaan dia itu disembunyikan rapat-rapat. Secara finansial, kita lihat tidak stabil. Ingin berharap kembali sama kamu. Tapi kamu aku rasa udah males ya. Cuman ini energi orang yang ingin mendekat, memang ingin membuktikan bahwa selama ini dia salah besar kehilangan kamu. Dia ingin memulai semuanya dari awal dan ingin memperlakukan kamu dengan baik kali ini seperti itu. Kira-kira kamu terima dia apa enggak? Yang ia rasakan tanpa kamu sekarang. Ketidakberdayaan. Ingin memulai sesuatu dari mana ya? Mungkin dia banyak bergaul sama orang. Ya, banyak bergaul sama orang. Tapi ditipu juga
sehingga apa? Menyakiti diri sendiri. Ini sama kayak waktu dia terkoneksi sama kamu, mungkin dia nipu kamu, mungkin dia tidak memperlakukan kamu dengan baik, sehingga yang sekarang ini yang terjadi adalah dia tidak bisa stabil. Dalam arti mungkin kamu adalah orang yang dulu membawa rezeki, atau mungkin kamu yang membantu dia mati-matian kala itu. Finansial kamu juga kamu kamu bagi ke dia. Sekarang ini tanpa kamu, dia biar tahu kerasnya hidup itu kayak apa. Ternyata dia baru tahu hidup itu keras ya kalau kita tidak menemukan orang yang tepat. Gitu loh teman-teman. Ya. Dan di sini aku akan bacakan apa yang dia ingin lakukan ke depannya. Mungkin dia akan masuk ke dalam kehidupan kamu lagi, ya, mencoba untuk membuat kamu di sini jangan tertutup lagi sama dia, ya. Dia akan masuk ke dalam kehidupan kamu dan dia akan nyapa kamu, mungkin mau bicara sama kamu, ngomong dari hati ke hati yang aku lihat. Dan di sini ada kartu Page of Pentacles, ya. Setelah semuanya ngomong, diomongin, terus dicurhatin sama kamu, dia pengen adanya sebuah lembaran baru. Intinya gini, bukan dia mau kembali sama kamu dalam arti yuk pacaran lagi yuk atau gimana, enggak. Tapi ingin minta maaf. Ingin minta maaf supaya apa? Beban hidupnya itu berkurang. Karena bahaya banget loh untuk jahat sama kamu. Ya. Di sini dia ngerasain introspeksi. Dia ngerasain penderitaan kamu. Dan akhirnya dikala dia dalam situasi yang mungkin jatuh, dia baru sadar bahwa ya ini akibat karena nyakitin kamu. Kita akan lihat kira-kira kapan dia akan datang. Mungkin aku akan lihat dari hitungan minggu atau bulan ya. 1 bulan dari sekarang. Ya, 1 bulan atau 1 minggu dari sekarang. Ya. Orang ini akan say sorry sama kamu. Ini nama-namanya. Silahkan ya. Oke, terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk hari ini. Aku harap kalian bisa mengerti dan memahami pembacaan aku. Jangan tidak memaafkan, karena kalau kita nggak maafin sama aja kita tuh jahat. Maafin, udah itu just let it go. Terima kasih yang sudah ikut readinganku hari ini. See you, I love you. Bye-bye.